Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tentang peralatan untuk menservis kulkas. Jadi peralatan apa saja yang harus dibutuhkan untuk menservis kulkas? Sebelum saya memberikan tutorialnya, saya minta supportnya bosku supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silahkan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, ditunggu tekan subscribe-nya bosku. Oke, dilanjut bosku. Sekarang saya akan memberikan tutorialnya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, peralatan untuk menservis kulkas. Alat yang pertama yang harus dibutuhkan yaitu alat pemotong pipa atau disebut dengan tubing cutter. Jadi alat ini untuk memotong pipa, baik untuk pipa tembaga maupun pipa besi. Nah, jadi kalau pipa besi itu pipa kondensor bosku. Jadi kondensor itu terbuat dari besi. Jadi harga barangnya seperti ini. Saya lupa ingat, kalau tidak salah harganya 50.000 kurang lebih di toko spare part dan di toko online juga banyak sekali. Nah, jadi seperti itu bosku alat yang harus dibutuhkan. Yang pertama, alat pemotong pipa. Sedangkan alat yang kedua yaitu tang ampere bosku. Jadi fungsi untuk tang ampere ini untuk mengukur arus ampere, berapa ampere, 6 ampere atau berapa. Dan bisa juga digunakan untuk mengetahui suatu komponen masih bagus atau tidak bosku. Nah, jadi seperti itu alat yang kedua yang harus dibutuhkan. Sedangkan alat yang ketiga yaitu manifold bosku. Ada manifold yang cuma satu dan ada pula manifold yang dua bosku. Jadi saya memakai satu manifold. Jadi fungsi dari manifold ini untuk mengukur tekanan freon bosku. Jadi berapa PSI. Nah, jadi seperti itu. PSI itu artinya satuan tekanan bosku. Jadi seorang teknisi servis kulkas harus mempunyai barangnya seperti ini, wajib. Nah, jadi seperti itu alat yang harus dibutuhkan. Sedangkan alat yang keempat yang harus dibutuhkan yaitu, nah ini bosku, gas disebutnya Hycook. Ini banyak sekali di toko spare part. Nah, sedangkan yang ini untuk mengelasnya bosku. Nah, di ujungnya saya kasih sendok, jadi sebagai tameng bosku, sehingga yang berada di kulkas tidak meleleh bosku karena terhalang oleh tameng. Nah, kapan-kapan saya akan memberikan tutorialnya cara membuat barangnya seperti ini bosku. Nah, jadi saya gas yang seperti ini saya isi ulang bosku, memakai gas LPG. Nah, ini barangnya bosku, sudah saya setting. Ini barang untuk ngelas bosku, jadi saya pakai. Nah, kapan-kapan insya Allah saya akan memberikan tutorialnya. Oke, langkah selanjutnya alat yang kelima yaitu tang potong bosku, untuk memotong pipa, baik untuk pipa kapiler yang menuju ke evaporator maupun pipa-pipa yang lain. Nah, jadi seperti itu. Alat selanjutnya yaitu pipa pres bosku. Jadi apabila Anda sudah selesai mengisi freon, Anda jepit memakai tang ini. Jadi secara otomatis freonnya pun tidak akan keluar bosku, karena dibantu oleh tang pres. Nah, jadi seperti itu. Alat selanjutnya
Nah, yang seperti ini untuk menjepit bosku. Setelah itu alat selanjutnya yaitu obeng min dan obeng plus. Nah, ini obeng serbaguna bosku, jadi dibulak balik bisa. Dan ini obengnya berupa apa namanya, test pen bosku. Nah, jadi seperti itu, sangat berguna sekali, serba bisa. Setelah itu alat selanjutnya yaitu tang. Terus obeng plus yang panjang bosku. Terus alat selanjutnya yaitu koas untuk membersihkan kotor-kotoran yang berada di kulkas bosku. Terus alat selanjutnya yaitu filter atau dryer. Jadi apabila di saat saya menservis kulkas, saya harus mengganti filternya bosku. Jadi bagaimanapun juga filter bawaan dari kulkasnya dia sudah kotor bosku. Nah, oleh karena itu saya ganti filter yang baru. Nah, ini filter kosong bosku. Jadi kalau memakai filter kosong sehingga kompresornya sangat ringan bosku. Berbeda halnya seandainya diganti dengan filter yang ada isinya, dia agak berat untuk menekan freonnya bosku. Jadi kalau menurut saya memakai filter kosong. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu yaitu kawat perak untuk mengelas. Selanjutnya yaitu ventil untuk pengisian freon. Ada juga ventil untuk pengisian freon yang bagian ininya agak besar bosku. Jadi saya hanya memiliki ukuran yang kecil. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama saja, tergantung Anda maunya. Selanjutnya yaitu kawat kuningan bosku. Jadi fungsi kawat kuningan ini untuk mengelas bagian pipa besi dan pipa tembaga bosku. Yaitu dibantu dengan borak. Ini borak saya berupa serbuk bosku. Ada pula borak yang berupa krim. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak memakai borak, jadi tidak menempel bosku. Karena antara besi dan pipa tembaga itu berbeda bosku. Jadi harus memakai borak, harus dibantu memakai borak. Bisa juga memakai kawat perak bosku. Nah, jadi seperti itu. Setelah itu saya memakai alat tambahan seperti tameng supaya di sekeliling kulkas tidak meleleh bosku. Saya tambah lagi alat selanjutnya seperti busa untuk mengecek kebocoran, dan dibantu juga memakai apa namanya ini? Ini namanya sabun colek bosku. Anda kasih sabun colek di busanya dan Anda kasih air secukupnya. Setelah itu Anda kasih di bagian yang sudah dilas. Kalau memang berbusa atau merupus berarti terjadi kebocoran bosku. Nah, ini fungsinya, memakai busa dan memakai sabun colek. Alat selanjutnya yaitu, nah saya ada oli kompresor bosku. Jadi apabila di saat saya menservis kulkas, saya menambahkan oli secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Jadi bagaimanapun juga oli kompresornya dia sudah berkurang bosku. Jadi tidak beda jauh sama motor. Sekian lama motornya terpakai, otomatis olinya pun akan berkurang. Begitupun seperti
kompresor kulkas bosku. Otomatis olinya sudah berkurang, jadi saya tambahkan secukupnya saja. Nah, jadi seperti itu. Alat tambahan lainnya sprit timer. Ini ada timer yang 13 dan ada pula timer yang 14. Nah, ini lampu bosku. Saya sudah menyiapkan lampu kulkas bermacam-macam ukuran. Ada yang ukuran yang lebih kecil, sedang, dan ukuran yang lebih besar. Nah, sedangkan yang ini overload bosku. Dan ada juga VTC relay. Jadi saya sudah menyiapkan semua. Nah, sedangkan ini lem hijau bosku. Apabila terjadi kebocoran di tempat evaporator, saya menambalnya memakai lem hijau atau memakai kawat alu platinum. Jadi yang sering saya pakai memakai lem hijau bosku. Jadi barang yang seperti ini sangat kuat sekali, sangat melekat sekali. Yang terpenting Anda bisa untuk menggunakannya. Nah, jadi seperti itu. Alat tambahan lainnya seperti pius bosku. Ini untuk kulkas yang 2 pintu. Ada pula thermodefrost. Nah, ini thermistor bosku untuk kulkas 2 pintu yang inverter. Ada juga pius yang menyatu sama thermodefrost bosku. Nah, jadi itu saja bosku. Alat yang dibutuhkan untuk menservis kulkas. Nah, kapan-kapan saya akan praktek di lapangan bosku untuk menservis kulkas. Untung-untung saya uji keberanian saya, sejauh mana keberanian saya untuk praktek di lapangan. Nah, jadi seperti itu bosku. Yang terpenting saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Oke bosku, kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, silakan saja Anda cari saja di playlist tentang kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya dengan senang hati. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta supportnya bosku, supaya channel saya semakin berkembang dan saya juga merasa bersemangat untuk membuat konten. Jadi bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng. Oke, kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.